Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibrahim Sokan akan menjelaskan tentang pengertian dari sistem endokrin. Sistem endokrin adalah jaringan kelenjar yang menghasilkan hormon yang merupakan sinyal kimia yang dikeluarkan melalui aliran darah. Sistem endokrin merupakan jaringan kelenjar dan organ yang memiliki peran penting dalam mengatur banyak fungsi tubuh seperti pertumbuhan sel, metabolisme, sistem gerak tubuh, tumbuh kembang, emosi, suasana hati, dan proses reproduksi. Cara kerja hormon adalah dengan membawa melalui pesan darah ke organ kulit, otot, dan jaringan tubuh lainnya. Lalu sinyal-sinyal ini akan memberitahu tubuh apa yang harus dilakukan dan kapan melakukannya. Sedangkan pada sistem endokrin, fungsinya adalah terus memantau jumlah hormon dalam darah. Karakteristik kelenjar endokrin memiliki beberapa karakteristik sebagai berikut. Kelenjar buntu karena tidak memiliki saluran atau duktus dan mengekskresikan hormon langsung ke dalam cairan sekitar sel-sel. Pada umumnya mengekskresi lebih dari satu hormon, kecuali kelenjar paratiroid yang hanya mengekskresikan hormon paratiroid. Kelenjar endokrin memiliki sejumlah sel sekretori yang dikelilingi banyak pembuluh darah dan ditopang oleh jaringan ikat. Masa aktivitas kelenjar endokrin dalam menghasilkan hormon berbeda-beda. Ada yang seumur hidup, contohnya hormon metabolisme dimulai pada masa tertentu, contohnya hormon kelamin, atau bekerja sampai masa tertentu, contohnya hormon pertumbuhan juga. Sekresi hormon dapat distimulasi atau dihambat oleh kadar hormon lainnya dan senyawa non-hormon, misalnya glukosa, kalsium dalam darah, dan serta impulsif saraf. Nah, kali ini saya akan membahas tentang perbedaan antara sistem saraf dan sistem endokrin. Berdasarkan aksinya, sistem hormon berjalan lambat sedangkan sistem saraf berjalan cepat atau segera. Berdasarkan responnya adalah sistem hormon secara tidak langsung didistribusi lebih luas, sedangkan sistem saraf itu langsung distribusi lebih sempit. Yang ketiga, berdasarkan pengaturannya. Sistem hormon dengan jangka panjang, misalnya pertumbuhan dan perkembangannya, sedangkan sistem saraf dengan jangka pendek, misalnya kontraksi otot jantung. Sistem keempat, berdasarkan sekresinya. Sistem hormon bersekresi hormon, sedangkan sistem saraf neurotransmitter. Dan yang terakhir, yaitu yang kelima, berdasarkan komunikasi sistem hormon melalui sistem sirkulasi, sedangkan sistem saraf dengan antar neuron melalui sinapsis. Ada beberapa kelenjar dalam tubuh berdasarkan tempat letaknya. Nah, yang pertama adalah hipotalamus. Hipotalamus sendiri adalah bagian otak yang mengeluarkan hormon dan mengendalikan organ serta sel tubuh. Lalu yang kedua ada kelenjar hipofisis atau pituitari. Nah, kelenjar yang satu ini terletak di dasar otak dan dapat mempengaruhi kelenjar yang lainnya. Yang pertama ada lobus anterior atau lobus depan. Yang pertama ada TSH atau thyroid stimulating hormone. Nah, TSH ini merangsang kelenjar tiroid untuk memproduksi tiroksin. Yang kedua adalah ACTH. ACTH adalah adenocorticotropic hormone. Nah, ACTH ini merangsang korteks adrenal untuk memproduksi kortikosteroid. Lalu yang ketiga ada FSH. FSH ini adalah follicle stimulating hormone. Follicle stimulating hormone terjadi pada pria juga, bukan hanya wanita. Untuk wanita, dia memacu pertumbuhan ovum dalam menstruasi wanita. Dan untuk laki-laki, dia memacu untuk pertumbuhan spermatogenesis. Yang keempat ada LH. LH adalah luteinizing hormone. Luteinizing hormone sendiri terjadi pada dua kelamin, yaitu wanita dan pria. Untuk wanita sendiri, LH ini memacu pertumbuhan estrogen. Nah, hormon estrogen itu berfungsi pada perkembangan sekunder pada wanita. Sementara pada pria, LH berfungsi untuk memacu pertumbuhan testosteron. Nah, testosteron sendiri adalah kebalikan dari estrogen, yaitu perkembangan sekunder pada laki-laki. Lalu yang kelima ada ICSH. ICSH itu adalah interstitial cell stimulating hormone. Nah, ini terjadi pada laki-laki untuk merangsang testis untuk menghasilkan testosteron. Yang keenam ada growth hormone. Growth hormone ini memacu pertumbuhan tulang, otot, dan organ pada saat pertumbuhan. Nah, ada beberapa masalah pada somatotropin atau hormon yang memacu pertumbuhan tulang.
Yang pertama adalah kerdil. Nah, penyakit kerdil ini diakibatkan dari hiposekresi somatotropin. Jadi, somatotropin berhenti di usia anak-anak sampai pada dewasa. Lalu yang kedua ada gigantisme. Gigantisme ini adalah kebalikan dari kerdil. Gigantisme adalah hipersekresi dari somatotropin. Dan biasanya orang tersebut akan lebih tinggi dari tinggi orang pada umumnya karena terlalu banyak sekresi dari somatotropin. Lalu yang ketiga adalah akromegali. Akromegali juga hipersekresi dari somatotropin. Tapi bedanya ini adalah pertumbuhan yang tidak normal dari tulang wajah, tulang tangan, atau tulang kaki. Sehingga pada penderitanya wajah mereka cenderung lebih besar di bagian rahang atau pipi atau tangannya. Yang terakhir ada prolaktin atau TH. Nah, prolaktin ini menstimulasi ASI atau air susu ibu. Lalu selanjutnya ada lobus intermediate. Lobus intermediate ini adalah hipofisis bagian tengah. Di lobus intermediate ada dua hormon yang dihasilkan. Yang pertama adalah MSH. MSH itu adalah melanin stimulating hormone. Nah, melanin sendiri berfungsi untuk menghasilkan pigmen kulit pada manusia. Lalu yang kedua ada STH atau somatotrof. Somatotrof ini mengangsang pertumbuhan tulang pada manusia. Lalu yang selanjutnya ada lobus posterior atau hipofisis bagian belakang. Nah, di sini dihasilkan dua hormon, yaitu oksitosin dan ADH. Untuk oksitosin sendiri, dia adalah hormon yang menguatkan otot polos pada wanita saat melahirkan. Dan ADH adalah antidiuretik hormon atau hormon yang mencegah pembentukan urin dalam jumlah banyak. Saya Hauza Raffi Atalah. Di sini saya akan menjelaskan hormon-hormon yang dihasilkan oleh kelenjar yang ada pada sistem endokrin dan fungsinya. Hormon-hormon yang dihasilkan kelenjar tiroid yaitu yang pertama ada hormon tiroksin dan triodotironin. Fungsinya berperan dalam proses metabolisme, pertumbuhan fisik, perkembangan mental, kematangan seks, distribusi air dan garam dalam tubuh. Selanjutnya ada hormon kalsitonin. Fungsinya menjaga keseimbangan kalsium dalam darah. Hormon yang dihasilkan kelenjar paratiroid yaitu parathormon. Parathormon berfungsi mengendalikan kadar kalsium dalam darah. Hormon-hormon yang dihasilkan oleh kelenjar adrenal pada bagian korteks menghasilkan hormon korteks mineral, berfungsi menyerap natrium darah, mengatur reabsorpsi air pada ginjal. Selanjutnya ada hormon glukokortikoid, berfungsi mengubah protein menjadi glikogen dalam hati, mengubah glikogen menjadi glukosa. Selanjutnya ada hormon androgen, berfungsi membentuk sifat kelamin sekunder pria. Pada bagian medula menghasilkan hormon adrenalin atau epinefrin, berfungsi mengubah glikogen dalam otot menjadi glukosa dalam darah, meningkatkan kerja saraf simpatik, salah satunya saraf yang mempengaruhi kerja jantung. Yang terakhir, menghasilkan hormon noradrenalin atau norepinefrin, berfungsi bekerja sama dengan hormon kortisol dan adrenalin dalam mengatur reaksi tubuh terhadap kondisi stres. Hormon-hormon yang dihasilkan kelenjar pankreas yang pertama ada insulin, berfungsi mengubah glukosa menjadi glikogen sehingga kadar gula darah menurun. Yang kedua ada glukogen, berfungsi mengubah glikogen menjadi glukosa sehingga kadar gula darah meningkat. Hormon-hormon yang dihasilkan kelenjar gonad. Ada kelenjar ovarium, yaitu kelenjar gonad pada wanita, menghasilkan hormon estrogen, berfungsi menentukan ciri pembentukan kelamin sekunder perempuan. Selanjutnya ada progesteron, berfungsi sebagai penebalan dan perbaikan dinding rahim. Yang kedua ada kelenjar testis, yaitu kelenjar gonad pada pria, menghasilkan hormon testosteron, berfungsi untuk menentukan ciri pertumbuhan kelamin sekunder pria dan memicu pembentukan sperma. Hormon-hormon yang dihasilkan kelenjar timus, ada timopoietin dan timulin. Kedua hormon ini berperan dalam proses perubahan sel T menjadi sel-sel spesifik. Selanjutnya ada hormon timosin, berfungsi untuk menguatkan respon imun dengan menstimulasi pembentukan sel T. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.